Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan anggota kelompok berjumlah 9 orang. Dapat dilihat pada slide ini. Nah, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam dengan komputer dan PC, serta apa saja sih unit-unit pembangunnya. Daripada penasaran, yuk kita langsung aja simak videonya. Sebelum mengenal lebih dalam dengan komputer dan PC ini, kita harus tahu nih pengertian dan perbedaannya. Yuk kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dari komputer. Komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang mengandung arti menghitung. Nah, komputer ini merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat menerima informasi input digital, lalu memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi berdasarkan instruksi yang diberikan. Selanjutnya nih, ada PC atau personal komputer. PC ini adalah komputer yang memiliki ukuran kecil yang dirancang khusus untuk dapat digunakan secara individual. Secara garis besar, PC dapat dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada PC jenis konvensional dan yang kedua ada PC jenis non-konvensional. Contoh dari PC konvensional ini yaitu desktop komputer, laptop, dan netbook. Sedangkan contoh dari PC non-konvensional ini yaitu pen-based komputer, smartphone, PDA, dan network komputer. Untuk menggunakan komputer ini diperlukan hardware, software, dan brainware. Semua masukan yang diterima komputer disebut data seperti huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan seterusnya. Data tersebut akan diproses oleh CPU untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Lalu, kita masuk selanjutnya, apa saja sih perbedaan dari komputer dan PC ini? Katanya semua PC itu adalah komputer, tetapi tidak semua komputer adalah PC. Nah, perbedaan utamanya itu yang pertama ada definisi dan lingkungan. Komputer ini merupakan istilah umum untuk semua perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memproses, dan menghasilkan data. Ini mencangkup berbagai jenis seperti server, mainframe, superkomputer, komputer tertanam, tablet, tablet, laptop, hingga PC. Nah, sedangkan PC ini merupakan salah satu jenis komputer yang dirancang khusus untuk penggunaan pribadi oleh satu orang pada satu waktu. Yang kedua, ada ukuran dan bentuk fisik. PC ini umumnya dia lebih kecil dan kompak, seperti desktop dan laptop, sehingga mudah untuk dipindahkan dan digunakan di ruang terbatas. Sedangkan komputer lain seperti server dan mainframe berukuran lebih besar, berat, dan biasanya ditempatkan di ruang khusus seperti pusat data. Yang ketiga ada spesifikasi dan performa. Nah, PC ini memiliki spesifikasi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari seperti mengetik, browsing, belajar, dan hiburan. Sedangkan komputer ini memiliki spesifikasi lebih tinggi dan dirancang untuk menangani tugas berat atau berskala besar seperti analisis data kompleks, simulasi ilmiah, atau layanan jaringan untuk banyak pengguna. Yang keempat ada fleksibilitas penggunaan. Nah, komputer secara umum memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan seperti industri, riset, bisnis, dan otomasi. Sedangkan PC ini memang dirancang untuk penggunaan pribadi, tetapi tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui penambahan perangkat lunak atau perangkat keras tertentu. Dan yang terakhir, ada komponen dan sistem operasi. Nah, PC ini biasanya terdiri dari komponen seperti CPU, RAM, penyimpanan, monitor, keyboard, dan mouse, serta menjalankan sistem operasi yang user-friendly seperti Windows, macOS, atau Linux. Sedangkan komputer lainnya ini bisa menggunakan sistem operasi khusus seperti Unix pada server atau sistem real-time pada komputer tertanam. Dan komponennya pun bisa sangat berbeda tergantung jenis dan fungsinya. Nah, itulah penjelasan seputar komputer dan PC. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafiq Dawas dengan NIM S1W124053. Di
Di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan membahas kenapa HP disebut juga sebagai PC. Nah, HP disebut sebagai PC itu karena HP memiliki komponen yang cukup mirip dengan PC, terutama dalam operasi kinerja dan input-outputnya. Nah, pertama kita mulai dari operasi kinerjanya. Yang pertama pada prosesor. Prosesor di HP dirancang untuk efisiensi daya, memungkinkan perangkat bertahan lebih lama saat digunakan, tetapi tetap mampu menjalankan aplikasi sehari-hari dengan baik. Prosesor ini cukup kuat untuk mendukung berbagai tugas, mulai dari browsing hingga bermain game di ringan. Di sisi lain, prosesor pada PC biasanya lebih kuat dan dirancang untuk menangani tugas berat seperti pengeditan video, rendering grafis, dan gaming intensif. Meskipun berbeda dalam tingkat kekuatan, keduanya bertujuan untuk memberikan performa optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian pada RAM. Meskipun kapasitas RAM pada HP cenderung lebih kecil, perannya tetap vital, yaitu menyimpan data sementara saat aplikasi dijalankan. Ini memungkinkan multitasking dasar yang efisien, sehingga pengguna dapat beralih antara aplikasi dengan lancar, tanpa mengalami lag. Di PC, RAM yang lebih besar mendukung pengelolaan aplikasi yang lebih berat dan kompleks, seperti software desain dan atau game modern. Namun, prinsip dasar di balik RAM pada kedua perangkat tetap sama, yaitu mendukung kinerja perangkat dengan cara yang serupa, memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang mulus dan responsif. Nah, kemudian dari segi input-outputnya. Nah, yang pertama itu pada layar. Layar pada HP umumnya adalah layar sentuh yang memungkinkan interaksi pengguna dengan aplikasi dan konten. Ini memberikan pengalaman yang intuitif, mirip dengan cara pengguna berinteraksi dengan monitor di PC. Nah, monitor di PC meskipun tidak selalu sentuh, biasanya lebih besar dan memberikan ruang lebih untuk multitasking, memungkinkan pengguna membuka banyak jendela sekaligus. Nah, kemudian pada mikrofon. Mikrofon di HP dirancang untuk menangkap suara dengan baik, mendukung panggilan, pengenalan suara, dan aplikasi audio. Di sisi lain, PC seringkali dapat menggunakan mikrofon eksternal yang menawarkan kualitas suara yang lebih tinggi atau rekaman atau konferensi video. Keduanya bertujuan untuk memastikan komunikasi yang jelas dan efektif antara pengguna dan perangkat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah speaker. Speaker di HP dirancang untuk portabilitas, memberikan kualitas suara yang baik meskipun dalam ukuran kecil, ideal untuk mendengarkan musik atau menonton video saat berpergian. Sementara itu, speaker di PC biasanya lebih besar dan mampu menghasilkan suara yang lebih kuat dan berkualitas tinggi, menjadikannya lebih sesuai untuk pengalaman multimedia yang lebih dalam. Nah, itulah kenapa HP juga disebut sebagai PC. Itu karena komponen-komponen HP itu mirip dengan PC. Nah, itu saja saya sebagai pemateri kedua. Selebihnya saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unit input. Pertama, mari kita pahami dulu definisinya. Unit input adalah perangkat keras atau alat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer atau ke sistem pemrosesan informasi lainnya. Singkatnya, alat ini membantu kita mengirimkan informasi ke komputer, baik itu berupa teks, gambar, suara, atau bahkan gerakan. Selanjutnya fungsinya yaitu pertama, perangkat input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, saat kita mengetik menggunakan keyboard. Fungsinya yang kedua yaitu alat ini juga memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi kita bisa bilang perangkat input adalah perantara antara kita dan komputer. Fungsi selanjutnya yaitu memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Tanpa perangkat ini, kita tidak akan bisa memberikan perintah ke komputer. Dan fungsi yang terakhir adalah perangkat input juga memungkinkan kita mentransfer data dari perangkat luar ke dalam komputer. Misalnya, saat kita mengimpor file dari flash disk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh perangkat input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk huruf, simbol, angka, dan sebagainya. Contohnya saat kita mengetik tugas, membuat laporan, atau chatting. Semua itu menggunakan keyboard. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat input yang berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar. Dengan mouse, kita bisa membuka file, memilih menu, hingga mengedit gambar hanya dengan klik atau geser. Lanjut yang ketiga, yaitu touchpad. Touchpad biasanya ada pada laptop
dan cara kerjanya mirip seperti mouse. Kita bisa menggerakkan kursor, klik, bahkan scroll hanya dengan menyentuh permukaan touchpad. Dan selanjutnya ada scanner. Scanner digunakan untuk menyalin atau mengambil data dari dokumen fisik seperti kertas atau gambar, lalu mengubahnya menjadi file digital yang bisa disimpan komputer. Misalnya, kita bisa memindai foto, tanda tangan, atau dokumen penting agar bisa dikirim secara online. Berikutnya adalah joystick. Joystick ialah berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Gunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Bagi teman-teman yang sudah biasa bermain game, itu pasti sudah familiar dengan alat ini. Yang keenam itu trackball. Trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas. Namun, sekarang ada beberapa mouse yang tidak terdapat trackball. Selanjutnya yaitu kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor di bagian atas. Selanjutnya adalah handycam. Handycam digunakan untuk merekam video, melakukan foto, dan dapat menyimpannya dalam ukuran tertentu. Menariknya, hasil rekamannya bisa langsung disimpan dalam ukuran file tertentu, sehingga praktis untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah webcam. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web, biasanya untuk melakukan panggilan video call dan berfoto. Biasanya webcam ini sudah tertanam di laptop, tapi ada juga yang berupa perangkat eksternal. Kesepuluh adalah graphics pad. Alat ini dapat memungkinkan pemakainya menggambar dengan tangan layaknya menulis atau menggambar memakai kertas. Alat ini sangat berguna untuk desainer grafis atau ilustrator karena biasanya memberikan hasil yang lebih detail dan alami. Selanjutnya yang ke-11 adalah live pen. Live pen ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Live pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Yang terakhir adalah barcode reader. Barcode sering kita jumpai di kemasan produk-produk yang diperjualbelikan di pasaran. Ada alat khusus untuk membaca data pada barcode, yaitu barcode reader. Alat yang digunakan untuk membaca data dari barcode, seperti yang biasa kita lihat di produk di toko atau supermarket. Alat ini membantu dalam proses input data secara cepat, terutama dalam dunia perdagangan dan inventaris. Baik, itu saja dari saya. Saya berikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asad Satria Pratama dengan NIM E1E12473. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit output atau menampilkan hasil. Definisi dari unit output itu sendiri, unit output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna atau sistem lain dalam bentuk yang dapat dimengerti. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, suara, video, atau sinyal digital tergantung jenis perangkat dan kebutuhan pengguna. Fungsi dari unit output itu sendiri, yang pertama yaitu menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Tanpa perangkat output, hasil dari suatu pemrosesan data tidak akan bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh pengguna. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang diproses oleh komputer dalam bentuk yang mudah dipahami. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, dan audio. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Meskipun perangkat output itu bukan alat input langsung, unit output sangat penting untuk umpan balik atau feedback dalam interaksi manusia dengan komputer. Nah, misalnya, ketika pengguna mengklik ikon
hasil icon tersebut akan ditampilkan di monitor sebagai bentuk respon komputer. Kemudian ada jenis-jenis unit output. Yang pertama yaitu perangkat output visual, yaitu menampilkan data dalam bentuk teks, gambar, atau audio sehingga pengguna dapat melihat informasi secara langsung. Yang contohnya di sini ada monitor. Dia itu menampilkan tampilan visual komputer berupa teks, gambar, dan video. Kemudian ada proyektor, yaitu memproyeksikan gambar atau video ke layar atau permukaan yang lebih besar. Kemudian ada touchscreen, itu dia layar yang menampilkan visual sekaligus memungkinkan interaksi melalui sentuhan. Kemudian yang kedua, yaitu perangkat output cetak. Perangkat output cetak menghasilkan salinan fisik dari data digital yang telah diproses oleh komputer. Contohnya ada printer, yaitu mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas. Kemudian ada plotter, yaitu digunakan untuk mencetak gambar dalam skala besar seperti desain arsitektur atau grafis. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat output suara, yaitu dia itu menghasilkan suara atau audio dari hasil pemrosesan komputer. Contohnya seperti speaker, menghasilkan suara yang dapat didengar oleh banyak orang. Kemudian ada headset atau earphone, menghasilkan suara yang didengar secara pribadi. Kemudian yang keempat ada perangkat output lainnya. Contohnya seperti LED display. Dia itu menampilkan pesan atau tampilan visual dalam bentuk nyata. Kemudian ada network card. Meskipun lebih berfungsi sebagai perangkat komunikasi, network card ini kadang juga dianggap sebagai bagian output data ke jaringan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fadilah, NIM S1S1211049. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembangun komputer. Nah, komponen pembangun komputer itu terdiri dari hardware dan juga software. Nah, pada hardware terdapat lagi 3 bagian unit, yaitu ada unit pemrosesan, unit input, dan juga unit output. Nah, di sini saya akan membahas tentang unit pemrosesan. Nah, unit pemrosesan adalah bagian dari komputer atau sistem elektronik yang bertugas untuk mengolah data dan juga menjalankan instruksi dari program. Nah, contoh dari unit pemrosesan itu adalah CPU. Gambar CPU bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, di CPU itu terdapat banyak komponen seperti CD atau DVD, kemudian ada hard disk drive, ada power supply, ada microprosesor, RAM, video card, sound card, dan motherboard. Nah, semua komponen yang ada dalam CPU ini eh, ada yang namanya motherboard. Jadi, motherboard ini menghubungkan semua komponen-komponen yang ada di dalam komputer ini. Karena di sini kita sedang membahas unit pemrosesan, di sini saya akan menjelaskan eh, 3 komponen unit pemrosesan yang ada dalam CPU atau Central Processing Unit, yaitu ada Arithmetic Logic Unit, ada Control Unit, dan Power Supply. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari Arithmetic Logic Unit. Nah, komponen ini bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan juga logika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan eh, perkalian. Nah, misal kalau di dalam komputer itu ada kalkulator, kita memasukkan operasi perhitungan atau penjumlahan di situ. Nah, arithmetic logic unit ini adalah komponen yang mengeksekusi proses yang kita masukkan tadi. Nah, arithmetic logic unit ini bekerja bersama dengan bagian yang lain, seperti control unit dan juga register untuk menjalankan semua instruksi yang ada dalam komputer. Nah, ini untuk komponen kedua itu ada control unit. Nah, control unit ini adalah
komponen dari CPU yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam sistem komputer agar semuanya itu berjalan secara terstruktur. Nah, fungsi dari control unit ini ada 3, yaitu untuk mengatur jalannya instruksi. Jadi control unit ini mengambil instruksi dari memori utama, kemudian mengirimkan sinyal ke bagian lain seperti ke arithmetic logic unit, ke register atau ke memori untuk melaksanakan instruksi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengatur aliran data. Jadi control unit ini mengarahkan data antara CPU, memori, dan juga perangkat input maupun output. Kemudian control unit ini juga memastikan agar semua proses di dalam komputer itu berjalan sesuai urutan dan waktu yang tepat. Nah, di sini yang ketiga ada power supply seperti gambar ini. Nah, power supply ini adalah komponen dalam komputer yang bertugas untuk mengubah arus listrik. Jadi fungsi pada power supply itu yang pertama untuk mengubah arus AC ke arus DC. Nah, biasanya pada rumah-rumah itu menggunakan arus bolak-balik atau arus AC. Jadi power supply ini mengubah agar arus itu menjadi arus arah atau arus DC untuk dialirkan ke komponen-komponen lain seperti motherboard, CPU, hard disk, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, fungsinya itu sebagai pendistribusian daya listrik. Jadi power supply ini mengirimkan tegangan yang tepat itu ke masing-masing komponen. Jadi masing-masing komponen itu membutuhkan tegangan yang beda-beda. Jadi power supply ini yang mengatur tegangan pada komponen-komponen tersebut. Sehingga komponen tersebut itu terhindar dari lonjakan listrik. Biasanya pada beberapa power supply itu memiliki fitur proteksi seperti over voltage atau short circuit protection itu untuk menjaga komponen dari kerusakan akibat arus berlebih. Untuk selanjutnya seperti register, memory cache, dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di CPU itu ada register. Jadi register itu sendiri adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari proses komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Kemudian di register sendiri itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu register dapat menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dan yang kedua adalah register dapat menyimpan alamat memori, instruksi, dan hasil sementara. Kemudian untuk ciri-ciri dari register itu sendiri bahwa kita tahu kalau register itu ukurannya dia itu lebih kecil tapi aksesnya itu paling cepat. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah register ini bekerja langsung dengan arithmetic logic unit atau ALU dan control unit. Selanjutnya ada jenis-jenis dari register itu sendiri. Yang pertama adalah MAR atau Memory Address Register. MAR berfungsi untuk menyimpan alamat dari lokasi memori yang akan diakses. Nah, ketika CPU ingin membaca atau menulis data, MAR akan menentukan alamat memori yang akan dituju. Kemudian jenis yang kedua adalah MDR atau kepanjangannya Memory Data Register. Jadi MDR ini menyimpan data yang akan ditulis ke memori atau data yang baru saja dibaca oleh memori. MDR ini bertindak sebagai penghubung antara CPU dan memori dalam proses transfer data. Kemudian jenis yang ketiga adalah MBR atau kepanjangannya Memory Buffer Register. MBR ini sering digunakan secara bergantian dengan MDR. Dia menyimpan data sementara selama proses transfer antara memori dan CPU. Kemudian jenis yang keempat adalah PC atau program counter. PC menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Setelah setiap instruksi dieksekusi, PC akan diperbarui untuk menunjuk ke instruksi selanjutnya. Dan untuk
jenis yang kelima ada akumulator. Akumulator adalah register yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari proses perhitungan di dalam CPU. Dia ini perannya itu sangat penting karena kalau tidak ada register akumulator ini, semua hasil sementara harus disimpan ke memori utama dan itu bisa memperlambat kinerja sistem. Jadi akumulator ini bekerja lebih cepat dibandingkan memori utama sehingga sangat efisien digunakan untuk operasi-operasi logika dan aritmatika yang cepat. Dalam sistem modern, biasanya ada lebih dari satu akumulator yang bekerja sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam ada index register. Nah, index register ini digunakan untuk mengubah atau menyesuaikan alamat data ketika sebuah program itu berjalan. Index register itu sangat berguna saat program bekerja dengan array atau data berulang, misalnya dalam perulangan atau loop. Nah, cara kerjanya dia itu dengan menambahkan atau mengurangi isi dari register indeks ke alamat tertentu untuk mendapatkan alamat data yang benar. Kemudian untuk instruksi yang terakhir untuk jenis yang ketujuh ada instruction register. Jadi instruction register menyimpan instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU. Jadi setiap kali CPU mengambil instruksi dari memori, instruksi ini masuk dulu ke register ini sebelum dieksekusi. Bisa sih instruksinya langsung dieksekusi dalam satu langkah, tapi ada juga yang membutuhkan beberapa langkah. Instruksi register penting karena menjadi tempat sementara sebelum instruksi benar-benar dijalankan oleh prosesor. Baik, kita masuk di slide selanjutnya yaitu cache memory. Jadi cache memory adalah sebuah static random access memory atau SRAM yang terletak antara CPU dan RAM di dalam sistem komputer. Kemudian terdapat beberapa empat fungsi dari cache memory itu sendiri. Yang pertama adalah cache memory meningkatkan kecepatan akses data. Karena letaknya itu lebih dekat dengan prosesor, cache memungkinkan CPU mengakses data lebih cepat tanpa harus menunggu lama seperti saat mengambil dari RAM. Fungsi yang kedua adalah cache memiliki kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan dengan memori utama. Jadi ketika data yang dibutuhkan sudah ada di cache, CPU tidak perlu mengambilnya dari RAM. Nah, ini disebut cache hit dan hasilnya proses jadi lebih cepat. Kemudian proses yang ketiga adalah mengurangi beban pada memori utama. Jadi penggunaan cache ini mengurangi beban kerja memori utama karena data yang sering digunakan itu disimpan di cache, maka RAM tidak harus terus-menerus dilibatkan untuk permintaan data kecil sehingga performa sistem jadi lebih stabil. Kemudian fungsi yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Jadi cache bertindak sebagai perantara cerdas antara CPU dan RAM. Hal ini membuat alur kerja lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis cache memory. Yang pertama adalah disk cache. Disk cache ini adalah jenis cache memory yang khusus digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses dari hard disk. Nah, jadi ketika kita membuka file, sistem operasi akan menyimpan salinan data tersebut di disk cache. Nah, kalau kita membuka file itu kembali dalam waktu dekat, misalnya data tidak perlu diambil langsung dari hard disk, tapi cukup dari cache-nya saja yang jauh lebih cepat dibandingkan kita ambil dari hard disk itu sendiri. Nah, fungsinya ini dia mirip-mirip seperti cache pada prosesor, tapi dia ini khusus menangani komunikasi antara CPU dan penyimpanan hard disk atau SSD. Kemudian untuk untuk jenis cache memory yang kedua adalah web cache. Jadi dia itu seperti mekanisme penyimpanan sementara yang dilakukan oleh browser web seperti Chrome, Firefox, atau Edge.
Nah, fungsinya dia ini menyimpan salinan halaman web, gambar, video, dan file lainnya yang pernah kita akses. Jadi saat kita membuka kembali website yang sama di lain waktu, browser tidak perlu mengunduh semuanya di internet lagi. Nah, jadi web cache ini sangat berguna terutama bagi para pengguna yang sering mengakses halaman yang sama seperti dashboard, email, atau berita. Kemudian jenis yang ketiga adalah cache server. Jadi cache server ini dia itu server khusus atau bagian dari jaringan yang bertugas untuk menyimpan data secara lokal seperti halaman web, gambar, video, dan lainnya. Server cache ini bekerja dengan cara menyimpan salinan dari konten yang sering diakses agar tidak ada permintaan dari pengguna lain. Datanya bisa langsung diberikan dari cache tanpa harus mengambil dari internet lagi. Nah, dengan adanya cache server ini, pengalaman pengguna itu akan jauh lebih cepat dan lancar, terutama saat mengakses situs atau konten yang sering dibuka oleh banyak orang di jaringan yang sama. Next slide yaitu tentang level cache memory. Jadi level pada cache memory itu sampai level 4. Yang untuk level 1 sendiri adalah internal cache. Jadi dia ini adalah cache utama yang langsung menempel di dalam prosesor atau CPU. Ukurannya memang kecil, biasanya itu mulai dari 2 KB sampai 128 KB, tapi kecepatannya paling tinggi dibandingkan level cache lainnya. Nah, jadi saat CPU butuh data atau instruksi, yang pertama kali dicek adalah level 1, L1. Di sini juga terdapat komponen penting seperti akumulator, register alamat, dan program counter. Karena letaknya itu paling dekat dengan inti prosesor. Nah, level 1 atau internal cache ini juga punya harga yang mahal tapi sebanding dengan kecepatan yang diberikan. Next, untuk level 2 atau external cache. Jadi di L2, level 2, cache ukurannya itu lebih besar daripada level 1, antara 256 KB sampai 512 KB. Nah, meskipun namanya eksternal, tapi sebenarnya di level 2 ini masih menempel pada CPU tapi tidak berada di dalam core prosesor. Kalau data yang dicari nggak ada di L1, kemudian baru dicari di L2. Jadi urutannya itu CPU, L1, kalau tidak ada maka ke L2, level 2. Nah, secara kecepatan, level 2 ini sedikit lebih lambat dibandingkan level 1, tapi tetap jauh lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Next, level 3 atau main memory. Nah, level 3 atau kita bilang saja L3, cache kapasitasnya itu jauh lebih besar, bisa mulai dari 1 MB, 1 MB, sampai 8 MB, bahkan lebih di prosesor modern. Nah, tapi kecepatannya itu lebih lambat dibandingkan dengan L1 dan juga L2. Biasanya L3 ini dipakai bersama-sama oleh beberapa core prosesor. Jadi kalau L1 dan L2 di masing-masing core nggak punya data yang dibutuhkan, maka mereka akan cek di L3. L3 juga berfungsi untuk bisa mengatur lalu lintas data dari L2 biar alurnya itu lebih efisien. Ya, meskipun agak lambat, L3 ini penting untuk menjaga performa sistem biar tetap stabil saat multitasking berat. Nah, dan yang terakhir adalah level 4 atau secondary memory. Nah, cache sekunder bisa. Dia di L4 ini memiliki kapasitas sebesar lebih besar lah dari L1 dengan L3, dan di dalamnya itu bersifat permanen, tapi aksesnya paling lambat di antara semua level cache. Nah,
L4 sebenarnya tidak selalu ada di dalam sistem, tapi pada beberapa prosesor high-end, L4 itu digunakan sebagai penyimpanan cadangan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Nah, bisa dibilang L4 lebih mirip ke arah penghubung antara cache dan RAM, sehingga sistem tetap bisa bekerja efisien dalam walau dalam beban data tinggi. Nah, jadi semakin tinggi level cache, semakin besar kapasitasnya, tapi juga semakin lambat kecepatannya. Oke, bagaimana cara kerja cache memory? Nah, jadi teman-teman, secara sederhana, cache memory itu seperti tempat penyimpanan sementara yang super cepat yang digunakan CPU saat mengambil data. Nah, saat CPU butuh data untuk menjalankan instruksi, hal pertama yang dia lakukan adalah cek dulu ke cache memory. Nah, kalau datanya tidak ada di cache, maka ini disebut cache hit. Artinya adalah data langsung bisa diambil dari cache dan dikirim ke CPU. Nah, prosesnya itu super cepat karena cache lebih dekat ke CPU dan kecepatannya jauh di atas memori utama. Nah, tapi kalau datanya itu tidak ada di cache atau kita sebutlah cache miss. Nah, CPU akan mengambil data dari memori utama atau RAM yang jauh lebih lambat. Setelah datanya diambil dari RAM, biasanya itu data disimpan ke cache supaya kalau nanti dibutuhkan lagi, CPU tinggal ambil dari cache saja. Nah, konsep ini berlaku juga di disk cache. Nah, yaitu cache yang digunakan untuk menyimpan data yang baru saja dibaca atau ditulis dari perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, yang seperti dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, kalau kita sering buka file atau program yang sama, disk cache akan membantu mempercepat akses karena datanya sudah disimpan sebelumnya. Nah, jadi cache memory ini bekerja dengan prinsip cek dulu yang cepat baru cari ke yang lambat. Ini membuat sistem kita jadi lebih responsif dan efisien dalam mengelola data. Selanjutnya adalah bus. Bus adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalur, saluran, atau kabel yang digunakan untuk mengirimkan 3 jenis informasi utama dalam komputer, yaitu data bus, alamat bus, serta control bus. Di dalam komputer, bus ini berfungsi sebagai penghubung antar komponen utama agar dapat saling bertukar data, alamat, dan sinyal kontrol atau antar komputer. Data bus. Saluran yang digambarkan dengan garis-garis putus pada diagram adalah data bus. CPU menempatkan data yang ingin ditransfer ke RAM pada bus ini. Jika data diambil dari RAM, data tersebut juga diletakkan pada bus ini. Lalu ada address bus. Bus ini yang ada pada diagram biasanya digambarkan dengan warna hitam, umumnya merupakan sekumpulan kabel yang menghubungkan CPU ke RAM. Jika CPU ingin mengambil instruksi dari alamat tertentu di RAM atau ingin menulis sepotong data ke alamat tertentu di RAM, CPU akan menempatkan alamat tersebut ke address bus. Lalu yang terakhir ada control bus, yaitu sinyal-sinyal perlu dikirim di sekitar komputer untuk mengatur kapan sesuatu terjadi. Sinyal-sinyal ini dikirim melalui control bus. Saluran yang digambarkan dengan garis bergaris pada diagram adalah control bus. Oke, selanjutnya adalah RAM, di mana RAM ini merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Nah, masuk ke bagian fungsi serta sifat dari RAM. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk membaca sebuah data, di mana RAM pada perangkat komputer dapat menyimpan keseluruhan informasi dan data Anda lewat hard disk. Lalu yang kedua adalah sebagai penyimpanan bersifat sementara. Contohnya, mungkin saat Anda membuat sebuah makalah, dalam proses tersebut, RAM akan menyimpannya sebagai data sementara. Dalam menjalankan fungsi RAM sebagai penyimpanan yang bersifat sementara ini sangat penting bagi kita untuk segera menyimpannya. Hal itu wajib dilakukan demi mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan maupun kehilangan data pada saat-saat yang tidak terduga seperti padamnya listrik dan lainnya. Lalu fungsi yang ketiga yaitu RAM dapat membantu multitasking perangkat. Dalam fungsi RAM sendiri, apabila kapasitasnya semakin besar,
maka proses multitasking tersebut dapat dilakukan dengan semakin lancar pula. Dengan begitu, keadaan komputer yang sering hang pun dapat diminimalisir dengan lebih mudah. Lalu sifatnya yaitu volatile, di mana seperti yang kita tahu, volatile ini artinya data akan hilang jika daya listrik terputus. Lalu sifat yang kedua adalah random access, dan yang ketiga adalah memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Untuk cara kerja RAM ini, saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian, apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu, lagi sangat penting bagi kita untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Jenis-jenis RAM pun ada beberapa. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic RAM, ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, lalu ada RDRAM atau Rambus Dynamic Access Memory, ada SRAM atau Static Random Access Memory, dan yang terakhir ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Selanjutnya ada ROM. ROM atau yang kita biasa kenal dengan read-only memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Ya, berbeda sedikit dengan RAM, ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan data tersebut meskipun komputer mengalami mati secara mendadak. Untuk sifatnya sendiri yaitu non-volatile. Kalau RAM bersifat volatile, maka ROM sendiri itu bersifat non-volatile. Lalu yang kedua yaitu data pada ROM umumnya hanya bisa dibaca, tidak mudah untuk diubah. Lalu fungsinya, yang pertama ROM dapat digunakan untuk menyimpan firmware, di mana ROM bisa dipakai sebagai media penyimpanan. Lebih tepatnya, ROM di sini dapat Anda manfaatkan untuk menyimpan firmware yang berupa software atau lebih sering dikenal dengan perangkat lunak. Lalu ada yang kedua, fungsi yang kedua yaitu distribusi software komersial. ROM juga dapat Anda manfaatkan untuk melakukan instalasi software ke komputer. Nantinya ROM tersebut dapat mendistribusikan software yang akan diinstal. Dengan begitu, penyimpanan software pun akan lebih awet dibandingkan dengan media lainnya. Yang terakhir yaitu menyimpan dengan keamanan tinggi. Terakhir, ROM dapat Anda gunakan sebagai media penyimpanan dengan keamanan tinggi. Hal ini berarti saat Anda menggunakannya sebagai media penyimpanan, tentu akan lebih aman serta lebih terbatas dari virus. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifat yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Jenis ROM ada dua, yang pertama yaitu stock ROM, dan ada tiga. Yang kedua itu ada custom ROM, dan yang ketiga itu manufaktur atau carrier stock ROM. Oke, selanjutnya adalah GPU, Graphic Processing Unit, dan FGA, yaitu Video Graphic Array. GPU adalah unit pemrosesan grafis berupa chip yang bertugas mengolah data grafis dan melakukan perhitungan matematika kompleks untuk menampilkan gambar di layar. Ada beberapa penggunaan GPU yang paling umum saat ini, yaitu ada di gaming, visualisasi profesional, machine learning, blockchain, dan simulasi. Untuk cara kerjanya, setiap GPU memiliki cara kerja yang sedikit berbeda, tergantung pada tujuannya, produsen, atau mungkin spesifikasi chip dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengordinasikan GPU. Beberapa GPU ada GPU discrete hadir sebagai chip yang didedikasikan sepenuhnya untuk tugas yang sedang dikerjakan. Lalu ada GPU integrasi. Para produsen mulai memperkenalkan kombinasi CPU dan GPU pada sebuah chip yang dikenal sebagai eGPU. Lalu ada virtual, seperti jenis infrastruktur perangkat keras komputasi lainnya, GPU juga dapat divirtualisasi. GPU tervirtualisasi adalah representasi berbasis perangkat lunak dari GPU yang berbagi ruang bersama GPU virtual lainnya pada instansi server cloud. Lalu selanjutnya FGA atau Video Graphic Array pada awalnya adalah standar tampilan grafis yang dikembangkan oleh IBM. Dalam konteks modern,
Istilah VGA sering digunakan untuk merujuk pada port atau kabel yang menghubungkan kartu grafis ke monitor, atau mungkin secara umum sebagai istilah untuk kartu grafis itu sendiri. Meskipun sebenarnya FGA dan GPU adalah dua hal yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Laude Muammar Raihan Saladin dengan NIM S1S124063. Pada bagian ini saya akan membahas salah satu komponen penting dalam komputer, yaitu software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah komponen komputer yang tidak memiliki bentuk fisik. Software terdiri dari kumpulan perintah atau instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Tanpa software, komputer tidak dapat digunakan karena tidak memiliki instruksi apa yang harus dilakukan. Software terbagi dua kategori utama, yaitu sistem operasi dan juga program aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Sedangkan program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Manusia dapat berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka pengguna atau user interface. Salah satu bentuk user interface yang paling umum adalah GUI atau Graphical User Interface, yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan ikon dan gambar. Lalu, sistem operasi adalah penghubung antara perangkat keras dan pengguna, yang memastikan bahwa program dan aplikasi lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sistem operasi komputer bekerja dengan menjalankan tugas seperti manajemen memori dan penjadwalan tugas. Sistem operasi memiliki banyak fungsi, antara lain mengatur dan mengelola perangkat keras, menyediakan termuka dan untuk pengguna berinteraksi dengan komputer, dan mengatur pengelolaan file dan data. Semua fungsi ini memastikan komputer dapat bekerja dengan efisien dan stabil. Lalu ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu user melakukan tugas tertentu di komputer atau perangkat digital. Contohnya yang dibuat untuk membantu user mengetik, menghitung, mengedit, atau berkomunikasi. Contoh program aplikasinya yaitu Word untuk menulis dokumen, lalu ada Excel untuk mengolah data, Canva digunakan untuk desain grafis, Spotify untuk mendengarkan musik, lalu ada Zoom untuk berkomunikasi. Lalu ada ciri-ciri program aplikasi. Program aplikasi memiliki beberapa ciri utama. Pertama, memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Kedua, fokus pada fungsi tertentu seperti mengetik, pengolahan data, perhitungan data, atau desain grafis. Lalu, yang ketiga, aplikasi ini dijalankan pada sistem operasi seperti Windows, Android, iOS, dan lain-lain. Nah, baik. Selanjutnya ada brainware. Jadi, brainware ini adalah orang yang menggunakan, mengoperasikan, atau menjalankan perangkat komputer, baik itu software maupun hardware. Nah, sesuai namanya, brainware menjadi otak atau kepala yang merancang, memerintahkan, serta mengelola sebuah sistem IT, software, ataupun hardware. Nah, agar dapat bekerja dan berjalan dengan baik lah sebagaimana mestinya. Kemudian, brainware ini dapat disebut juga sebagai tenaga ahli IT karena istilah tersebut merujuk pada manusia atau sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan mengelola sistem IT tersebut. Nah, selanjutnya, jenis brainware berdasarkan peran. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem analisis, kemudian ada programmer, dan juga ada operator. Sistem analisis ini adalah orang yang mempelajari, kemudian menganalisa, merancang, dan membentuk suatu sistem atau prosedur pengolahan data secara elektronik berdasarkan aplikasi yang dipesan oleh pemakai jasa komputer. Kemudian ada programmer. Nah, programmer ini adalah seseorang yang membuat dan mengembangkan program komputer serta menjaga keamanan sistem. Nah, yang ketiga ada operator, di mana operator yang bertugas untuk mempersiapkan komputer memproses suatu program, mulai dari menghidupkan komputer, menjalankan komputer, dan juga mengoperasikan beberapa aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami,
di mana komputer merupakan sistem yang tersusun dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan proses pengolahan data. Komponen utama yang membangun komputer pun menjadi 3 bagian utama, yaitu ada perangkat keras, kemudian yang merupakan bagian fisik dari komputer itu yang termasuk CPU, memori, perangkat input dan juga output. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak, yaitu software. Yang keempat merupakan instruksi atau program yang mengatur cara kerja komputer, terbagi menjadi sistem operasi dan juga aplikasi yang membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kelima ada komponen brainware. Dan yang keenam yaitu pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer dan memanfaatkan perangkat keras serta perangkat lunak di dalamnya. Nah, keseluruhan komponen ini harus saling terintegrasi agar komputer dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bantu dalam pekerjaan, komunikasi, dan pemrosesan data. Nah, demikian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga ini bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.